Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video lucu di mana kita akan melihat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka ketika disindir oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD di acara Mata Najwa. Selain itu, kita juga akan menyimak cuplikan-cuplikan video kocak lainnya yang datang dari netizen terkait dengan pemilu 2024 ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak keseruan-keseruan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadonya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua calon presiden dan calon wakil. Wah teman-teman, jangan mau ya dipecah belah pemilu. Pemilu itu sementara. Pertemanan tuh selamanya. Kalau temen lu bayar utangnya. Udah gak usah emosian. Biar itu yang berantem tuh buzzer-buzzernya aja. Kalau nggak gitu kan kasihan mereka nggak bisa ngasih makan keluarga. Ngedukung boleh, fanatik jangan. Pokoknya beda pilihan, jangan saling ngegas. Cool down aja. Karena siapapun presidennya, lu harus tetap kerja. Kenapa? Biar bos lu makin kaya. Udah namanya politik mah ya. Biar kata dulu dipromosin semua kebaikannya, sekarang dicari-cari kesalahannya. Ntar mau beres pemilu, akur lagi. Biar dapat posisi. Siapa tahu bisa korupsi. Halo, ini siapa ini? Halo. Tenang saja Pak Prabowo. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku, siapa ini? Tenang saja Pak. Aku nih udah pacak tenang. Kamu nih udah keluar. Saponya nelpon ini? Sapo? Saya sudah ada di sini. Ngomong-ngomong soal gemoy, ini kan lagi ramai banget bahas tentang gemoy ya. Dan katanya anak muda tuh suka karena gemoy. Kamu juga gemoy? Yang gue pengen tanyakan, lu kan nyalek kan 5 tahun yang lalu kan? Lu kan gemoy, kenapa gak pada pilih lu? Soalnya waktu itu belum ngetren kali gemoy ya. gitu. Waktu itu kan kalau ngetren gemoy menang gue pasti gitu. Menangis. Emang. Soalnya kan yang dilihat bukan dari gemoynya dong, Kenapa? tapi dari isinya lah. Iya sih. Ya Berarti nggak? yang gemoy sekarang nggak ada isinya, maksud lo? Bisa. Oh. Kalau gue sih nggak setuju ya kayak kampanye dangkal gitu cuma karena populis, karena lagi tren gemoy, milih gemoy itu kayaknya kesian banget anak Iya. muda ya. Kayaknya anak mudanya juga dangkal sekali. Dangkal Masa sekali. gitu sih? Iya, cuma Masa gara-gara shallow gemoy doang. banget. Politik receh. Iya, gemoy kalau misalnya nggak ada isinya, program-program untuk bangsa ke depannya nggak ada, terus apa makan tuh gemoy? Pak Jokowi, saya mendukung Bapak itu. Dulu saya jual macam-macam, sapi saya juga habis, dan tabungan suami saya kerja di LNG Tangguh yang gajinya cukup besar loh Pak, habis untuk mendukung Bapak. Sehingga saya habis uang besar pun saya tidak terasa, tapi jujur Pak, dengan keputusan, bukan keputusan ya, dengan apa yang sedang Bapak hadapi ini, Bapak tidak bisa mengatasi. Bapak menyampaikan banyak sinetron, seharusnya Bapak tahu kalau ini sinetron. Jangan tentang negara ini dianggap sebagai sinetron, lalu Bapak ini membiarkan. Tapi Bapak seorang Jokowi yang luar biasa, saya bangga-banggakan. Bukan saya Pak, setiap saya ke negara luar Pak, orang bangga apa yang dikinerjakan Pak Jokowi. Sehingga saya dengan adanya Bapak membiarkan situasi yang seperti ini, saya sangat sedih Pak. Coba Bapak pikirkan ulang. Pak Jokowi udah baik. Ingatkan Pak, masih ada waktu ini Pak, ingatkan masih ada waktu. Ini negara Pak, jangan buat main-main Pak. Saya mohon dengan saya Pak. Jujur Pak, saya sangat khawatir Pak, karena saya sangat sedih
ini. Saya nggak cinta Pak Ganjar, Pak. Bapak boleh tanya Pak Ganjar, pernah berhitung apa saya dengan beliau? Semenjak saya mendukung pun kami ketemu paling pada saat melakukan relawan saja, tidak pernah ada kata apapun. Tapi saya yakin Pak Ganjar bisa, nggak jauh beda jiwa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kasihan ya, ibu ini mengeluh demi cintanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo sampai sapinya dijual semua. Oke guys, menjelang tahun pemilu seperti ini biasanya banyak sekali polemik, baik itu di para elit, para politisi maupun kita para pendukung. Tapi saya sangat sepakat dengan netizen tadi yang mengatakan bahwa kita jangan saling menghujat, jangan saling menghina. Jadi itu adalah poin penting. Pesta demokrasi ini biasanya identik dengan riang gembira, dengan canda tawa. Jadi semestinya kita lakukan itu dengan penuh riang gembira dan juga dengan penuh canda tawa. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang telah saya sajikan sebelumnya ini bisa menghibur kita semua. Dan saya berharap bahwa kita semua tetap menggunakan logika akal sehat kita, tetap berpikir waras dalam memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Tentu kita semua punya jagoan masing-masing. Ada yang menjagokan Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, ada juga yang menjagokan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, dan juga ada yang menjagokan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, tentu kita semua berharap agar pasangan yang sudah kita unggulkan ini bisa menang di pemilu 2024. Para pendukung dan para relawan pasti akan bekerja habis-habisan mensosialisasikan dan mengkampanyekan jagoannya agar semakin banyak yang mengenal, agar apa yang mereka lakukan atau rekam jejak yang dilakukan dari para capres dan cawapres ini bisa diketahui oleh masyarakat seluruhnya. Harapan-harapan baik kita pastinya akan membuahkan hasil atau tidak tergantung dari ridho Allah yang Maha Esa. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita sebagai pemirsa, kita sebagai rakyat, kita harus tetap bijak dalam mendukung para capres dan cawapres yang kita selalu suarakan itu. Di samping itu, tadi juga kita mendengar tentang gemoy. Jadi dalam diskusi singkat tadi, kita menyimak bagaimana agar Gen Z, kaum milenial, pemikirannya jangan terlalu dangkal. Ini adalah sebuah negara. Jadi jangan jadikan negara ini sebagai bahan candaan dengan istilah atau dengan kata gemoy itu. Gemoy boleh, tetapi setidaknya berintegritas, setidaknya berkualitas, setidaknya punya rekam jejak dan kemampuan untuk membangun bangsa ini. Itu adalah harapan kita semua. Bukan hanya saya, bukan hanya pemirsa, tapi seluruh rakyat Indonesia berharap agar negara ini bisa dipimpin, bisa dingayomi oleh orang-orang yang berintegritas, oleh orang-orang yang mampu untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Saya mau katakan bahwa saat ini negara kita sudah maju, negara kita sudah lumayan ketika dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Segala proyek pembangunan, infrastruktur, dan lain sebagainya sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan beliau telah berjuang habis-habisan untuk membangun bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, beliau telah menapakkan jejak kakinya untuk berjuang bersama-sama, untuk mengunjungi masyarakatnya, untuk berdiskusi dengan masyarakat, untuk mencari solusi agar membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Dengan demikian, pastinya ke depan kita berkehendak, kita berkeinginan agar pemimpin selanjutnya bisa membangun bangsa ini menjadi yang lebih baik lagi. Itu adalah harapan kita bersama. Lalu, sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, tadi ada cuplikan video pendek di mana kita melihat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD mengatakan bahwa kalau mau naik ke puncak, kita harus melewati tangga step by step. Ada momen menarik ketika saya melihat, mungkin bukan hanya saya, pemirsa sekalian juga pasti menyaksikan,
ketika kita memperhatikan raut wajah dari Gibran Raka Buming Raka. Saya secara pribadi menilai bahwa seorang Mas Gibran Raka Buming Raka ini mentalnya kayaknya belum stabil ya. Karena seringkali saya temukan ketika beliau disindir sedikit pun oleh seseorang, pasti dari raut wajahnya itu langsung ketahuan. Beliau langsung tarik nafas panjang, lalu kadang diam, lalu kadang kita hanya melihat tangannya digerak-gerak dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan pilihan, sudah mengambil keputusan. Dengan demikian Mas Gibran adalah cawapres yang sah bersama Bapak Prabowo Subianto. Semoga saja untuk kedepannya jika Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini menang di pemilu 2024, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran setidaknya bisa membuat dan bisa membangun bangsa ini menjadi lebih maju dari hari ini. Itu adalah harapan kita. Jangan sampai bangsa kita ini mengalami kemunduran, baik itu dalam demokrasi maupun dalam konstitusi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video yang sudah saya kumpulkan ini. Semoga saja bisa menambah wawasan kita dan bisa mengedukasi kita semuanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini luar biasa betul. Bapak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, ya nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik, saudara-saudara. Kita tidak mau hanya jadi pasarnya orang lain. Maaf, yang mulia Duta Besar Jepang, maaf, saya hormat sama Jepang. Tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda. Kita mau jadi sahabat Anda. Ini nikel, lanjut. Pohon-pohon, kasih lihat aja. Ini tembaga naik puluhan kali. Lanjut, boksit. Boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, naik puluhan kali. Lanjut, timah. Lanjut. Baik, itu hanya sekedar karena dibatasi, saya dilirik-lirik terus. Tapi buku sudah saya siapkan, saudara-saudara. Hasil cepat diantaranya, kita harus swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi. Kita satu-satunya negara di dunia, ini para pakar datang ke sini. Kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa betul.
Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, yang nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi, luar biasa, saya terkesima. Ada yang kurang asik dari pasangan Prabowo Gibran di dialog kebangsaan yang ditaja oleh Muhammadiyah. Kita tahu ternyata seorang Prabowo datang sendirian dan tidak didampingi oleh seorang Gibran dengan alasan Gibran mengikuti acara yang lainnya. Menurut saya dan juga mungkin menurut publik, ini menandakan bahwa memang seorang Gibran belum berani untuk diadu gagasannya. Dan menurut Profesor Abdul Mu'ti, bahwa acara dengan pasangan Prabowo Gibran sejatinya itu akan digelar di UMM, di Universitas Muhammadiyah Malang. Namun berhubung Prabowo sedang acara di Surabaya, menginginkan agar berpindah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan hal itu pun sebenarnya sudah diberikan persetujuan oleh Muhammadiyah yang memindahkan acaranya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Namun faktanya ternyata hanya Prabowo saja yang bisa hadir dan Gibran tidak bisa hadir. Padahal dua pasangan yang lainnya, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, datang lengkap dengan membawa ide dan gagasannya yang sempurna dalam kutip. Dan juga pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD juga berani datang bersama dan mengutarakan ide-idenya. Namun sayang, Prabowo hanya datang seorang diri, Gibran tidak mendampinginya dengan alasan ada acara agenda dengan Nahdlatul Ulama. Namun publik bisa membaca bahwa ini adalah ketakutan. Apapun alasannya dalam politik itu hal biasa, namun perasaan publik dan nalar publik itu sudah meyakini dan semakin mengkristal bahwa Gibran memang takut atau setidaknya belum siap untuk diskusi terbuka, apalagi di universitas dengan panelis-panelis yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengundang beliau tentu sudah tidak leluasa bagi Muhammadiyah karena sudah di bawah koordinasi dan di bawah pengawasan dari Bawaslu dan KPU. Karena itu kalau toh misalnya nanti Mas Gibran akan berdialog dengan Muhammadiyah, kami akan harus komunikasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sekarang karena memang belum masa kampanye, jadi kami menyelenggarakan dialog publik ini di kampus sebagai bagian dari dialog dan kajian ilmiah atas visi misi dan program yang ditawarkan. Karena itu kalau tadi pertanyaannya seperti ujian disertasi, itulah cara Muhammadiyah dalam menilai, dan itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu membaca betul program-program yang ditawarkan oleh semua capres dan cawapres, dan kita berikan pertanyaan sekaligus juga masukan agar para capres ini tidak kita berikan cek kosong, apalagi kita berikan cek mundur. Itu nggak boleh ada cek kosong, nggak boleh ada cek mundur, apalagi cek botol nggak boleh. Ya, ya eman-eman sebenarnya kami sebenarnya sangat menyayangkan, tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan, sudah kita berikan ruang, bahkan jadwal pun kita sepakati untuk kita sesuaikan. Tapi kalau sudah tidak datang, ya it's beyond our authority, itu sudah di luar otoritas kita. Sangat melemahkan hukum kita di Indonesia ini. Lalu dengan hadirnya anak kandung dari Presiden Republik Indonesia, Kaisang, yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, ini diusung dari Kopdar. Ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi Indonesia. Demokrasi kita ini mengalami degradasi, mengalami kebangkrutan. Jangan jadikan kita sebagai pendosa bagi generasi yang akan datang. Karena apa yang kita ciptakan sekarang, apa yang mereka ciptakan sekarang ini akan menjadi
pertanggungjawaban kami, manifestasi dari kami kepada generasi yang akan datang. Pesan saya kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Menteri Pertahanan, rubah pola pikirmu. Negara Indonesia ini adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, bukan hanya dimiliki oleh satu kelompok. Dan kau jangan memperkosa undang-undang, jangan mengkebiri demokrasi, jangan mengkangkangi hak-hak dari masyarakat Indonesia, terutama kawan-kawan aktivis. Jangan kau represi kami, jangan kau kriminalisasi kami. Karena itu wadah terakhir kami dalam berjuang, dalam menyampaikan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami. Maka dari itu kami dari DPP NCW mengutuk keras tindakan-tindakan yang tidak sepaham dan sepadan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini saya sampaikan kepada Capres Prabowo Subianto. Sadarlah akan watak busukmu. Sadarlah akan kebengisan yang kau buat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa ada poin-poin penting yang bisa kita cermati bersama, yang bisa kita bangun diskusi bersama, baik itu dengan keluarga maupun dengan rekan kerja kita di mana saja kita berada. Ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya melihat Bapak Prabowo Subianto begitu semangat dalam menyajikan materinya di dalam forum itu. Dengan demikian, saya mengapresiasi karena seorang Prabowo Subianto sudah memenuhi undangan dari Muhammadiyah. Tetapi ada satu hal yang mau saya katakan, bahwa saya tidak setuju dengan program yang dari Bapak Prabowo Subianto dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, yakni menyiapkan makan siang gratis kepada anak-anak. Karena saya berpikir begini, lebih baik kita kasih pancing daripada kita kasih ikan. Karena ketika kita memberi pancing, pasti ada hal yang patut untuk diperjuangkan, atau ada sisi lain yang bisa kita lihat bahwa anak-anak itu tidak mental enak. Memang baik bahwa program makan siang gratis itu diberikan kepada anak-anak, tetapi sampai kapan? Apakah anak-anak Indonesia akan selalu diberi dengan sifat atau dengan cara-cara yang manja seperti ini, atau dengan cara-cara yang instan seperti ini? Karena bagi saya, solusi untuk mengurangi angka kemiskinan itu lebih baik mungkin Bapak Prabowo bisa membangun industri di setiap provinsi atau membangun pabrik di setiap provinsi, agar anak-anak yang saat ini mereka sedang duduk di bangku SMP, SMA, dan ketika mereka tamat nanti mereka bisa kerja di situ, membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian kehidupan ekonomi mereka akan semakin membaik. Lalu pada poin yang kedua, saya masih melihat Bapak Prabowo itu dalam keadaan tidak sadar, dia langsung bentak-bentak ya. Contoh tadi misalnya ada alarm waktu yang bunyi, lalu dia marah-marah dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, mungkin itu adalah karakter asli yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto, dengan latar belakangnya orang yang selama ini kita kenal sangat tegas, sangat keras. Saya berharap bahwa kedepannya Prabowo Subianto bisa berubah, apalagi ketika dia sudah terpilih misalnya sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, pasti dia akan bertemu dengan banyak masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, lalu dengan SDM pula yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita menyaksikan bersama-sama bahwa ada ungkapan kekecewaan terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka. Baik itu yang disampaikan oleh netizen, maupun kita mendengar dari pihak Muhammadiyahnya juga menyampaikan ada rasa tidak puas kenapa seorang Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto dalam dialog tersebut. Mungkin ada benarnya bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka dia belum siap untuk berdiskusi atau adu gagasan dengan orang-orang maupun dengan mahasiswa dalam sebuah forum, sehingga dia memilih untuk tidak datang.
alasan apapun yang disampaikan oleh pihak dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, tentunya publik akan melihat bahwa ada ketidaksiapan dari seorang Gibran Raka Buming Raka dalam adu gagasan. Padahal kita ketahui seorang cawapres yang akan menjadi pemimpin nasional di bangsa ini, setidaknya kita akan melihat mentalitasnya dia seperti apa, retorikanya dia seperti apa, lalu intelektual yang dimiliki oleh Mas Gibran ini seperti apa. Itu yang akan dipikirkan dan akan dipertimbangkan oleh masyarakat ketika mereka mau membandingkan antara cawapres yang satu dengan cawapres yang lain. Semoga saja untuk kedepannya Mas Gibran tidak lagi mengulangi hal yang sama. Setidaknya jika ada undangan dari kampus atau undangan dari forum manapun diajak untuk dialog, untuk berdiskusi, Mas Gibran semestinya bisa hadir biar bisa menunjukkan kepada publik, kepada rakyat Indonesia tentang gagasan-gagasan dimiliki, tentang kemampuan-kemampuan dimiliki oleh seorang Gibran Raka Buming Raka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita tetap semangat, mari kita membangun diskusi atau bertukar pikiran antara yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemilu 2024 tinggal 70-an hari lagi. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian kita dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk mendukung capres atau cawapres tertentu dengan alasan, dengan pikiran, dengan hati nurani agar capres atau cawapres yang kita pilih itu pada suatu hari nanti kita tidak menyesal. Begitulah kira-kira saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.